Halo Bro dan Sis, selamat sore. Ini hari yang hujan basah banget dan seminggu ini kurang lebih hujan terus mengguyur daerah Tangerang Selatan. Dan saat yang tepat bagi kita untuk menguji feature safety dari dua motor andalan dari Yamaha dan Honda ini. Di sebelah kanan saya ada Honda PCX 160 dan di kiri saya ada Yamaha All New NMAX. Nah, Yamaha dan Honda menghadirkan kedua motor ini dengan dua feature safety paling tidak yang menarik buat kita lihat ya, bagaimana beroperasinya. Yang pertama yaitu ABS atau anti-lock braking system yang memastikan bahwa motor bisa berhenti deselerasi secara efisien dan aman, tidak ngunci bannya dalam situasi jalan yang basah ataupun licin. Tapi di sisi lain itu juga ada feature yang dikenal secara umum dengan istilah traction control, di mana modul ECU akan menyesuaikan kecepatan roda belakang dengan roda depan untuk menghindari spinning. Jadi kalau kemudian ada gejala di mana roda belakang berputar lebih cepat, yang artinya spinning, daripada roda depan, maka tenaga akan dikurangi. Di Honda diberi nama HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Sementara di Yamaha disebut dengan Traction Control System. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat di video ini bagaimana berjalannya kedua feature itu, ABS dan traction control dari kedua motor ini. Apakah memang cukup nyaman, cukup berjalan efektif, dan bisa jadi andalan kita, terutama di saat cuaca yang mendung dan nggak jelas belakangan ini. Oke, sama-sama kita simak ya. Sip. Ini yang speednya 50 ya. Oke, speednya 48. Jadi gimana Bung, impresi pengereman ABS-nya? Jadi tadi saat saat saya simulasi hard braking ya atau panic braking, saya hantam tuh rem dua-duanya. Terus modulnya tadi bekerja, dia tuh ngelimit remnya supaya nggak ngelok gitu. Tadi kerasa gitu ya. Dan nggak tahu tadi sini ada suara gitu, gitu. Oh, bunyi modulnya ya? Bunyi modulnya gitu. Dan dua rim depan belakang sama-sama bekerja sama. Oke, sip. Nanti kita ukur ya. Tapi ini tadi pada kecepatan 48, titik berhentinya kurang lebih saya nggak tahu 10-12 meter. Nanti kita hitung ya. Oke. Sekarang kita coba pakai PCX. Ini kita hitung jarak pengereman tadi di 48 km per jam. Motor berhenti pada jarak sekitar 7,5 meter. Ya, 7,5 meter. Trek nggak lupa kita basahin. Tadi 48 tadi. Speednya 48, kita lihat sekarang jaraknya. Oke. Ini kira-kira nambahnya tadi 7,5 kan? Kira-kira di sini. Ya, 7,7. Jadi sekitar nambah 20 cm pada kecepatan yang sama. Jadi pada kecepatan di speedo yang sama di masing-masing motor, kalau dengan NMAX motor berhenti di 7,5 meter, di Honda PCX. Oke Bung, jadi gimana Bung ngerem pakai PCX 160? Jadi tadi saat saya hard braking ya atau panic braking tadi di situ, motor tadi tuh belakangnya sempat skidding tadi. Oh, ban belakangnya? Ban belakangnya sempat skidding. Itu berarti agak ngelok ya? Ya ngelok deh, ngelok. Tapi nggak sampai kebuang, nggak lari karena jalannya juga Enggak. lurus ya. Tapi lumayan lah ya, kelihatan pakem ya. Kelihatan. Pakem, cuman memang kemudian titik berhentinya 20 cm lebih panjang daripada NMAX. Oke, itu kalau gitu. Jadi itu perbandingannya ya tadi ya. Yang NMAX modulnya bekerja intrusif atau enggak, atau gimana? Kamu bisa bandingin enggak?
sama PCX ini? Kalau NMAX lebih kerasa aja, dia kayak berisik dia modulnya, nggak tahu, ngut gitu. Oke, kedengaran bekerja. modul. Ngut. Terus dredet-dredetnya itu ini berasa. Kerasa. Lebih apa ya, lebih kasar kalau menurut saya. Dreadednya tuh lebih berasa kasar di depan belakang ya. Sementara di PCX itu Nggak begitu kerasa ini aja sih. cuman itu ban belakangnya terasa ngelok sedikit ya. Oke, Bung. Ini menarik nih. Jadi itu tadi teman-teman hasil tes kita dalam kondisi jalan yang basah karena kita basahin terus. Kedua-duanya berhenti dengan baik menurut saya pada kecepatan 48 km per jam menurut speedo masing-masing. Dan berhenti di jarak yang relatif tidak beda ya. NMAX di 7,5 meter, sementara PCX di 7,7 meter. Dengan perbedaan tadi, NMAX modulnya terasa bekerja lebih keras ya. Dredet-dredetnya, kemudian untuk PCX memang ban belakang terasa ngelok tadi ya, skidding karena memang dia ABS-nya hanya single. Saya kira itu kesimpulan untuk braking. Hari ini kita mau nyobain fitur traction controlnya dulu. Ini kita udah punya ember dengan sabun ya, yang mana akan kita simulasi nih jalan yang licin dan berpasir lah gitu ya. Kita akan coba tes apakah traction controlnya bekerja atau tidak. Traction control off. Jadi pada saat traction control off, ban memang spinning dan ini memang memungkinkan motor tergelincir karena roda belakang itu tidak mencari traksi, nggak diatur. Oke, sekarang kita coba untuk mematikan atau menyalakan traction control, karena tadi kan ya, menyalakan traction control, atau istilahnya di Honda itu Honda Selectable Torque Control. Ini sudah nyala ya. Matinya gimana, Bung? Ini udah HSTC. Tahan. Itu off nih. Oh, ini berarti sekarang lagi off ya? Off. Oke. Ini tekan lagi. Ini nyala. Ini sekarang on. Oke. Dan itu kalau kita matiin kontaknya, dia akan selalu nyala traction control. Oh, reset defaultnya selalu nyala. Ya. Oke, jadi meskipun sudah kita matikan kalau traction controlnya, tapi kalau kemudian motor kita hidupkan lagi, dia akan selalu on. Oke, ini statusnya traction controlnya on atau off? On. On. Ya, traction control on. Oke. Jadi meskipun masih berputar, masih spinning, tapi kecepatannya sudah tidak seperti pada saat traction control atau torque controlnya dimatikan. Jadi to some degree ini lumayan berjalan nih teknologi torque controlnya untuk mencegah ban belakang berputar terlalu keras. Sekarang yang kita tes yang NMAX. NMAX ini apa nih statusnya nih? Dinyalain apa dimatiin? Oh, matiin dulu ya. Matiin dari mana sih? Dari menu ini sampai ke menu TCS, tulisan on, tahan. Off. Oke, jadi kelebihannya kalau menurut saya NMAX ini kontrolnya bisa di handlebar ya, jadi nggak harus pegang-pegang dashboard ya. Yep. Oke. Coba ya. Sekarang ini traction control off. Traction control off. Bentar ya.
Oke. Muternya kenceng. Nah, sekarang kita matiin. Ini sama nggak kalau kita matiin kontaknya dia otomatis? Coba matiin. Nyalain. Ya, langsung nyala aja. Langsung otomatis aktif traction controlnya. Oke, sekarang traction control aktif ya. Kita lihat. Sama, masih kita licinin. Muter nggak? Iya, TCS-nya nyala. Oke. Jadi ban ada gejala awal spinning, ya. Tapi habis itu dia nahan. Dan menurut saya spinningnya lebih terkontrol ketimbang yang di Honda PCX tadi. Betul. Di PCX juga jalan traction control, tapi masih terasa masih lebih muter, lebih kencang. Ini dengan kondisi dan permukaan jalan yang sama ya. Jadi ini tesnya dua-duanya berfungsi dengan baik. Pada Honda Selectable Torque Control kelihatan masih ada tenaga yang disalurkan ke ban belakang sehingga masih muter, sementara pada NMAX hanya pada putaran awal sedikit bergerak, tapi habis itu kemudian dia berhenti diam. Oke. Itu teman-teman kesimpulannya dari tes dua motor ini. Wih, Itu traction control off. traction control off. Ya. Jadi tadi kan dia dia muter terus. Kita coba nyalain lagi. Coba diaktifin. Iya. Oke. Kita coba diaktifin. Jangan di sini ntar kena, ayo. Jangan masih off ya. Kita nyalain. Iya. Kita tahan. Tombol menunya on. Oke, traction control on. Nggak mau ya, Bung? Nggak mau. Tadi. Dret gitu, dia ngunci ya. Oke, sekarang kalau dimatiin. Itu dengan traction control off, mati. Jadi itu bro dan sis, ada bedanya traction control nyala atau enggak, bukan hanya sekedar gimmick, tapi memang membantu mengendalikan roda belakang. Nah kalau kita lagi pas main ke pantai dan somehow pas kita mau jalan rodanya ambles, itu kalau traction controlnya nyala, dia kan nggak akan bergerak tuh ban belakang, karena ban depan nggak jalan. Nah kita bisa matikan traction controlnya. Begitu juga kalau mau jalan di pantai, supaya ban belakang nggak ambles, karena kalau keep spinning, dia akan ambles, nah bisa diaktifkan. Jadi kelebihannya ini nih punya new NMAX dibanding NMAX yang lama, versatility-nya karena ada traction control. Memang kalau pas kita nggak butuh, ya fiturnya nggak terlalu berguna ya. Tapi di saat momen-momen dimana kita bener-bener butuh, ini bisa. Dan kita nggak tahu kapan ya? Iya, kita nggak tahu kapan. Pas hujan, tikungan licin, ada pasir. Bro Dansis bisa jadi rider yang paling jago. Tapi misalnya Bro Dansis pulang dari kerja udah capek gitu, hujan, jalan licin, terus tiba-tiba spin. Kalau ada traction control kan bisa menyelamatkan nyawa. Oke, itu kalau traction control mati. Sekarang kalau dihidupin. Nyala ya. Oke. Nyala sih. Rasa. Nyala ya. Dret gitu ya. Tapi dia lebih tinggi, nggak secepat itu NMAX. Oh, dia kalau NMAX lebih awal motongnya. Dia agak tinggi tuh berdedet gitu. Oh, dia putarannya berasa tinggi baru motong. Oke. Jadi gitu guys. Untuk Honda perbedaannya HSTC dengan NMAX adalah pada HSTC dia memotong spin
torsinya itu pada putaran yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Putaran yang lebih tinggi. Sementara di NMAX dia motongnya sejak awal, sejak rendah. Tapi it works ya. It works itu. Ya berjalanlah dua-duanya dengan baik. Cukup buat safety kita, buat keamanan kita. Oke, kalau gitu. Thank you, Bung. Nah, jadi Bung dan saya selama beberapa waktu ini sudah mencoba dua fitur yang jadi andalan dari Honda PCX 160 dan Yamaha NMAX. Fiturnya apa aja Bung? Yang pertama traction control, di Honda namanya HSTC, HSTC. Kalau di Yamaha namanya TSC. TCS. TCS. Traction control system. Dan dari hasil tes baik di jalan beton yang licin maupun di jalan tanah, kesimpulannya adalah kalau NMAX dan PCX dua-duanya bekerja dengan sangat baik ya. Perbedaannya adalah PCX cenderung bekerja di putaran mesin bawah, sementara HSTC itu agak tinggi, dan menurut saya make sense karena kan rata-rata spinning itu bukan dalam posisi berhenti ya, tapi dalam posisi bergerak. Jadi kedua-duanya bekerja dengan baik dan menurut saya kita bisa kasih poin yang sama. Nah, memang kalau dibandingkan dengan motor-motor besar seperti ZX10R atau motor besar lain, prinsip atau cara bekerja traction controlnya menurut saya agak sedikit beda. Pada motor-motor yang lebih besar, pengapian itu tetap berjalan normal, tapi kemudian tenaga yang disengage ke roda belakang. Sementara jadi ini tetap revving nih, weng gitu. Jadi nggak ada perubahan pada pengapian. Nah, tapi pada NMAX dan pada Honda yang kita amati terjadi perubahan pada pola pengapian. Jadi intervensinya tuh di pengapian, bukan pada di Rodanya. engagement power ke roda. Tapi works well lah, cukup ya untuk kelas 150 cc itu udah oke banget. Udah berjalan baik dan menurut saya dua-duanya top. Nah, kemudian fitur kedua yang kita sempat tes adalah fitur pengereman, braking. Jadi dua-duanya sudah ada ABS, anti-lock braking system. Perbedaannya pada NMAX ini dual, sementara pada PCX ini masih kombinasi ya, masih single dengan ban belakang yang belum ABS. Nah, ini memang kemudian berhenti dengan baik ya. Jaraknya ada yang 7,5 meter, ada yang 7,7 pada kecepatan 48 km per jam. Menurut saya masih oke banget. Masih. Tapi bedanya apa Bung? Pada Honda itu ban belakang ngelok lebih awal. Skidding ya. Ya, ngelok skidding. Dan ini beda dengan NMAX yang kemudian ABS-nya bekerja bersamaan dan membuat motor bisa berhenti lebih awal. Memang waktu dites di jalan lurus, aspal basah itu relatif aman, jadi nggak ada persoalan. Nah, kalau di sini kalau harus kasih skor, saya akan kasih skor angka 8,5 pada NMAX dan angka 8 pada Honda untuk sistem pengereman. Jadi selisihnya hanya di sana, perbedaannya hanya di sana. Apakah ini signifikan? Buat sebagian teman-teman mungkin tidak, kalau buat saya ya tergantung kondisi ya, tapi saya akan lebih prefer memang dual ABS, dual channel. Karena memang akan lebih aman. Tapi ini tentu akan tertutupi atau tidak dari fitur-fitur lain, kita lihat. Jadi kesimpulannya menurut kami Yamaha NMAX punya skor yang lebih tinggi, terutama untuk sektor pengereman karena fitur dual channelnya. Sementara Honda juga baik, tapi masih sedikit di bawah NMAX untuk fitur pengereman. Untuk traction control sama, bekerja dengan baik. Oke, itu dulu hasil tes dari saya dan Regi. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman dalam kemudian menentukan motor mana yang akan dipilih kalau berkenaan dengan soal safety. Ya, apakah Honda PCX 160 atau kemudian Yamaha NMAX New NMAX. Oke, itu dulu. Jangan lupa like dan tinggalkan komen supaya kita dapat feedback. Dan kalau suka bisa subscribe. Makasih banyak. Biar tambah semangat. Bye.